Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang instalasi MATLAB dan dasar-dasar Simulink. Nah, pertama, apa itu MATLAB? Nah, MATLAB atau Matrix Laboratory adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. MATLAB dirancang untuk komputasi matematis, visualisasi, dan pemrograman. Nah, MATLAB ini memungkinkan kita untuk memanipulasi matriks, lalu plotting fungsi dan data, implementasi algoritma, pembentukan antarmuka pengguna, dan interaksi dengan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang lain. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, fungsi MATLAB eh, ada tambahan lagi di sini yaitu untuk komputasi matriks dan array. Nah, lalu bisa untuk plotting dua dimensi dan tiga dimensi, lalu untuk pengembangan algoritma, pembuatan antarmuka pengguna atau GUI, lalu integrasi dengan bahasa lain seperti C, C++, Java, dan Python, dan mungkin yang lain-lain lagi. Nah, lalu untuk Simulink sendiri. Nah, Simulink adalah lingkungan simulasi visual berbasis blok dalam MATLAB untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem dinamis berbasis waktu secara numerik. Nah, Simulink ini adalah kayak suatu mode gitu di MATLAB-nya sendiri. Dia bisa buat kayak blok-blok gitu untuk menjalankan programnya. Nah, kelebihan Simulink ini sendiri yaitu antarmuka grafis yang intuitif, permodelan sistem linear dan non-linear, analisis dan visualisasi hasil simulasi. Jadi langsung bisa divisualisasikan, lalu generasi kode otomatis untuk implementasi. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang konsep modeling, yaitu proses mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar bisa dipahami, dianalisis, dan dihitung, atau pendekatan matematis logis dari sistem yang nyata. Lalu tujuan modeling sendiri yaitu untuk menyederhanakan masalah kompleks, menghemat biaya dan waktu eksperimen, memprediksi perilaku sistem, dan untuk menganalisis what if skenario. Lalu untuk simulasi sendiri yaitu menjalankan model terhadap waktu atau kondisi tertentu untuk melihat perilaku sistem gitu. Kayak langsung praktek begitu lah. Eh, Lalu untuk saya akan menjelaskan lagi tentang dasar sistem dinamis. Nah, sistem dinamis ini adalah sistem yang keadaannya berubah terhadap waktu dan perilakunya dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Jadi selalu berubah, bergerak gitu, nggak konstan. Contohnya yaitu getaran bekas massa, motor listrik, dan rangkaian RLC. Nah, lalu yang pertama dari sistem dinamis yang tadi, yaitu transformasi Laplace dan transfer function. Transformasi Laplace adalah metode matematika untuk mengubah persamaan diferensial domain waktu menjadi persamaan aljabar domain kompleks S, sehingga sistem dinamis lebih mudah dianalisis. Sedangkan transfer function ini, atau fungsi alih, adalah representasi matematis dari hubungan input dan output suatu sistem dinamis dalam domain Laplace sendiri. Jadi, transfer function ini adalah salah satu di transformasi Laplace tadi. Nah, lalu yang kedua ada pemodelan mekanik, hidrolik, dan elektrik. Nah, untuk pemodelan mekanik sendiri biasanya menggunakan massa, pegas, dan redaman. Nah, pemodelan ini berdasarkan hukum Newton atau bisa dengan sistem rotasi selain yang massa, pegas, dan redaman tadi. Lalu untuk pemodelan elektrik, dia biasanya menggunakan rangkaian RLC seri
yang berdasarkan hukum Kirchhoff atau sistem RC Orde 1. Nah, lalu yang terakhir ada sistem atau pemodelan hidrolik. Nah, biasanya ini dengan menggunakan tekanan, debit, inersia fluida, kompresibilitas, dan aliran hambatan. Hambatan aliran maksudnya. Lalu yang terakhir yaitu eh, di sini ada blok-blok yang sudah saya buat di Simulink. Kita akan mengetahui tentang sistem kontrol. Nah, di sini yaitu ada sistem kontrol tertutup, yang dimana yang pertama di sini ada step atau set point, lalu ada sum atau pembanding, lalu ada controller yang menggunakan gain 2, lalu ada plan yang di sini itu menggunakan transfer function yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Lalu dia akan kembali di sini melewati ini feedback. Feedback ini juga menggunakan gain, tapi gainnya 1. Lalu yang terakhir ada scope yang akan menampilkan hasil dari program ini. Kita langsung coba saja di Simulink-nya. Nah, untuk masuk ke Simulink, kalian masuk dulu ke MATLAB, lalu ke Home. Nanti ada pilihan Simulink di sini. Kalian klik aja 2 kali, nanti bakal masuk ke ini. Kalau mau kosong nanti langsung ke bisa dipilih aja mode-modenya gitu. Nah, untuk mencari fungsi-fungsinya kita bisa masuk ke library browser. Ya, di sini ada banyak sekali fungsinya. Namun kali ini kita akan menggunakan yang di Simulink saja. Nah, ini untuk program yang sudah saya buat tadi. Ya, ini ada step. Kita coba klik 2 kali. Nah, di sini saya masukkannya step time 1, initial value 1, dan final value 1. Begitu. Ini terserah kalian mau diisi berapa ya. Nah, step ini berfungsi sebagai set point atau awal. Ini untuk menentukan berapa nilai yang kita inginkan pada output nanti. Contohnya kita bisa untuk menggunakan untuk mengatur kecepatan. Nah, lalu setelah dari step ini dia akan masuk ke sum atau ini untuk perbandingan gitu. Nah, sum ini berfungsi untuk menghitung selisih untuk nanti ya di sini. Selain itu, sum juga digunakan untuk menghitung error. Nah, yang step tadi masuk sum melewati tanda plus dan yang nanti feedback ke minus. Untuk menggantinya kalian bisa klik 2 kali dan bisa kalian isi di sini. Ini bisa plus plus, bisa min atau plus minus. Bisa. Nah, tergantung program kalian. Nah, lalu setelah dari sum dia masuk ke controller atau kalau di sini kita menggunakan gain, lalu kita bisa rename. Kalian tinggal klik di sini. Nah, kalian tinggal rename. Ini buat memudahkan aja. Nah, saya menggunakan controllernya saya isi 2. Nah, kalian bisa isi di sini dengan klik 2 kali. Nah, 2 ini berfungsi untuk eh, sebagai bilangan pengali untuk menentukan
kuat sistem bereaksi pada error nanti. Nah, selanjutnya dari controller ini akan lanjut ke transfer function. Nah, kalian bisa menentukan numerator koefisien dan denominator koefisiennya di sini. Nanti tergantung pada program yang kalian buat juga. Kali ini saya menggunakan numerator dan denominatornya sama ya, satu, yang di sini satu satu gitu. Nah, eh, transfer function ini berfungsi untuk menyatakan antara input dan output, juga punya efek waktu, sehingga program ini tidak instan begitu, ada efek waktunya. Dan karena saya menggunakan feedback di sini, dia akan lebih aman dan tidak, apa ya, kalau tadi saya nyoba pakai gain, dia bakal error, nggak bisa di run. Sedangkan kalau pakai transfer function, dia akan lebih aman kalau kita menggunakan feedback. Nah, feedback di sini dia akan masuk lagi ke sum tadi melewati tanda yang main. Feedbacknya saya menggunakan gain juga, lalu di tinggal di apa, rename, dan ini saya ubah ke satu. Nah, feedback ini sebagai sensor atau pengukur eh, sensor output ya, karena tinggal output di sini, yang akan dikirim lagi ke pembanding atau sum. Begitu. Sebelum masuk ke sini dia akan eh, sebagai sensor dan dikirimkan lagi ke sum. Begitu. Nah, lalu yang terakhir di sini ada scope. Nah, scope ini berfungsi untuk menampilkan eh, output yang sudah kita buat programnya di sini. Coba kita lihat, bisa kalian klik dua kali. Nah, oh, dia masih loading ya, guys ya. Nah, dia akan menampilkan hasil dari program yang sudah kita buat tadi. Dia di sini menampilkan grafiknya ya, begitu. Oke, lalu eh, saya akan menjelaskan sedikit yang ada di library di sini, seperti step. Nah, untuk step ini kalian bisa mengambil dari source. Nah, kalian tinggal klik panahnya, source. Nah, untuk source ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal input, begitu. Jadi untuk kayak input-input data begitu, kalian bisa menggunakan source. Nah, lalu sum ini tadi kalian bisa mengambil di math operation. Nah, math operation ini bisa digunakan untuk melakukan operasi matematika begitu. Hampir mirip dengan Math Library atau nama lainnya Library begitu. Ini berfungsi untuk operasi matematika, dasar matematika begitu. Lalu untuk gain,
kita juga bisa mengambil di math operation tadi. Di sini ya, kalian bisa untuk mengambil, kalian bisa langsung seret aja ke sini. Nanti bakal loading sebentar. Nah, kalian tinggal ngepas-ngepasin aja di program yang kalian buat. Lalu ada juga Sinks. Sinks di sini eh, berguna untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Nah, jadi Sinks ini kita di sini menggunakan scope ya untuk menampilkan hasil dari pemrograman tadi. Lalu ada matrix. Matrix operation ini berfungsi untuk mengolah vektor dan matriks. Jadi kalian kalau pakai mau ngolah vektor, matriks gitu bisa gunakan perintah-perintah yang ada di matrix operation. Lalu ada eh, user define. Nah, user define ini berfungsi untuk membuat membuat fungsi sendiri sesuai kebutuhan kita. Nah, jadi kita bisa menggunakan eh, fungsi yang kita mau begitu, yang kita butuhkan. Lalu ada lookup tables. Nah, lookup tables ini untuk mengganti perhitungan rumus dengan data tabel. Jadi akan rumus yang kita masukkan tuh jadi data tabel begitu. Lalu selanjutnya ada sebentar. Lalu ada logic and bit operation. Logic ini berfungsi untuk operasi operasi logika digital gitu. Kayak ada bit to integer converter, lalu bit clear, compare to zero, seperti itu. Lalu kita lihat yang di sini ada ini juga banyak sekali ya, isinya kalian bisa coba-coba. Nah, lalu di sini juga ada subsystem. Ini berfungsi untuk mengelompokkan blok agar rapi, nggak berantakan kayak gini. Kalian bisa menggunakan port dan subsystem. Nah, kalau untuk menyambungkan
panah-panah kayak gini atau untuk mengurutkan programnya, kalian bisa tarik dari sini, kalian tahan aja, klik, lalu tinggal sambungin eh, ke program yang berikutnya seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini cukup segitu dulu ya guys ya. Kita lanjut di video lain lagi.